Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khadafi Sidiki dengan NIM 124 dari blok 10 sil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara lucu QGIS untuk membuat peta penggunaan lahan. Pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi QGIS terlebih dahulu, lalu ke project, ke new, lalu ke plugins, ke manage and install plugins. Kita tunggu terlebih dahulu. Jika sudah muncul seperti ini, kita akan melakukan install. Pada sebelah sini nanti akan, jika belum terinstall, ada tulisan install. Lalu jika sudah, nanti kita checklist. Jika sudah, langkah selanjutnya kita cluster, lalu ke GeoReferencer. Di sini kita akan menambahkan file peta kita yang berformat JPG. Lalu jika sudah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan add point di ujung kiri atas dan ujung kanan bawah. Kita masukkan nilai extendinya. Jika sudah selesai, lalu kita lanjutkan ke transformation setting. Kita pastikan tipenya linear, metodenya equal, dan target S-nya kita ubah ke WTS 84, UTM 99S. Oke. Lalu untuk clusternya, kita save. Lalu kita pastikan login QGIS-nya status checklist, lalu kita klik OK. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan start georeferencing. Jika sudah sukses, kita close saja. Lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan layer. Dengan cara klik pada layer, lalu klik layer, lalu klik new shape file layer. Lalu pada file ini kita menambahkan batas administrasi. Lalu kita save pada titik ini. Kita tulis batas administrasi. Lalu pada geometry trap chipnya kita ubah ke polygon, dan bagian sini kita ubah ke BGS 1984. Lalu untuk namanya kita ubah jadi keterangan. Lalu kita klik add to fit list. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita juga akan menambahkan layer jalan, sungai, dan juga titik. Pathnya juga sama. Kita klik layer, shape file. Kita namai jalan, save. Untuk geometry trapnya kita ubah ke polyline. Lalu kita projectnya ke CRS dan 49 SPS, namanya keterangan. Lalu fit list. Oke. Kombat sungai. Kita ubah ke line, ke zone 49S, dan yang juga sama keterangan. Kita add to fit list. Oke. Lalu yang terakhir kita tambahkan layer titik. Untuk geometry trapnya kita pilih point, kita valid 49S, lalu namanya keterangan, add to fit list, lalu oke. Lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan digitasi. Langkah yang pertama, kita klik pada aplikasi administrasi, lalu ke tool editing, lalu pilih yang add polygon feature. Lalu kita akan mengupload 3 kecamatan di ujung sini. Jika sudah selesai, kita klik kanan. Lalu untuk izinnya kita nolkan, keterangannya kita biarkan saja. Klik OK. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita melakukan simbol pada administrasi. Kita klik pada administrasi, lalu pada simbol filenya, untuk file stylenya kita ubah menjadi WordPress, dan stroke colornya kita ubah menjadi warna merah. Lalu untuk stroke width-nya kita ubah menjadi 0,5. Lalu kita klik play, kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita akan membagi batas 3 kecamatan ini dengan cara klik bagian edit, lalu pilih yang split feature. Lalu kita akan membagi per kecamatan. Jika sudah, kita klik kanan. Jika sudah seperti ini, apabila masih ada kesan kurang rapi, kita dapat merapikannya dengan klik vertex tool. Nah, kita dapat merapikan beberapa yang masih dirasa kurang sesuai, kita tarik saja. Kita rapikan semuanya. Jika sudah rapi, langkah selanjutnya kita save. Kita matikan saja titiknya. Lalu kita akan lanjutkan dengan mendedikasi jalan. Caranya sama, kita ke tool editing, lalu kita pilih yang add line feature. Kita akan mendedikasi 3 jalan. Jika sudah, kita klik kanan, lalu kita nolkan, dan keterangannya kita akan menjadi jalan arteri. Kita klik OK. Lalu kita lanjutkan mendedikasi untuk jalan kolektor. Jika sudah sama, kita klik kanan, lalu kita nolkan, dan keterangannya kita ubah menjadi jalan kolektor. Lalu kita menambahkan jalan setapak. Lalu kita klik kanan, kita nolkan, keterangannya kita ubah jalan setapak. Kita klik OK. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan melakukan digitasi pada sungai.
kita save dulu, kita tool editing dan matikan, lalu kita klik pada sungai, kita klik kanan, kita tool editing, lalu kita pilih yang icon feature, lalu kita akan mendekatasi 3 sungai. Jika kita klik kanan, lalu isinya kita nolkan, keterangannya kita ganti menjadi sungai. Klik OK. Lalu kita akan menambahkan lagi sungai sebelah sini. Lalu kita klik kanan, isinya kita nolkan, keterangannya kita ganti sungai musiman. Lalu kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi pada bagian ini. Lalu kita klik kanan, untuk intinya kita anukan, keterangannya kita buat sama sungai. Lalu kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan editasi pada titik. Save dulu, kita klik kanan pada titik, kita ke tool editing, lalu kita pilih yang add point feature, kita klik seperti ini, lalu kita intinya kita nolkan dan keterangannya kita ubah menjadi masjid. Oke, lalu pada sebelah sini kita menjadi kita nolkan, lalu keterangannya kita ubah menjadi kantor kecamatan. Lalu selanjutnya di sebelah sini kita nolkan dan keterangannya kita ubah menjadi gereja. Lalu kita klik oke. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan labeling pada batas administrasi. Kita klik kanan pada batas administrasi, lalu kita pilih yang open attribute table, lalu kita ubah keterangannya, kita Google editing terlebih dahulu, lalu keterangannya kita ubah menjadi ladang, permukiman, dan perkebunan. Jika sudah, lalu kita pilih yang save edit, lalu Google editingnya kita matikan, save, kita close. Lalu kita tekan lagi administrasi ke properties, lalu pada simbologinya ini kita melakukan simbologi, kita pilih yang kategori Z, untuk kolomnya kita ubah yang keterangan, lalu kita pilih yang classify, lalu kita unchecklist yang all other value-nya kita checklist, lalu kita sesuaikan dengan simbol LPI. Jika belum ada simbol LPI, kita klik di bagian style manager, lalu pilih import, lalu pilih import item, lalu dari titik 3 ini kita browse, kita masukkan simbol LPI kita, lalu kita open, ini kita select all, lalu import. Jika sudah, selanjutnya kita sesuaikan dengan simbol LPI, kita cari ladang, kita klik OK, lalu yang bagian perkebunan ke, dan yang permukiman kita pilih sudah daya, klik OK, lalu kita klik apply. Sudah, lalu kita akan melakukan labeling, kita klik label, pilih yang single label, label width-nya kita ubah menjadi keterangan, lalu untuk teksnya kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, untuk size-nya 12, lalu kita ke buffer, kita pilih yang throw tag buffer, lalu kita apply, sudah kita klik OK. Lalu kita juga akan melakukan hal yang sama pada jalan terbit sungai, klik kanan pada jalan, properties, pilih simbologi, ubah simbolnya ke kategoris, kolomnya kita ubah ke keterangan, lalu klik classify, unchecklist all other value, pilih yang jalan arteri ini, lalu kita pilih jalan arteri, lalu pada simpelannya kita klik, lalu colornya kita choose color, kita sesuaikan dengan SNI 255, 102, 255, klik OK, lalu kita klik OK. Pada jalan kolektor juga sama, kita klik, lalu kita cari yang jalan kolektor, simpelannya kita ubah color jadi 255, 102, dan 255, kita klik OK. Oke. Pada jalan setapak juga sama, kita klik pada jalan setapak, cari yang jalan setapak, klik simpelannya, kita juga ubah color jadi 255, 102, 255. Oke, oke, apply. Jadi kita melakukan labeling, kita label, ubah menjadi single label, label width-nya kita ubah menjadi keterangan, untuk teksnya kita ubah menjadi Times New Roman, untuk size-nya kita menjadi 12, lalu untuk buffer-nya kita pilih yang throw text buffer, lalu untuk placement-nya kita ubah menjadi convert, dan on the line, offline kita unchecklist, lalu kita play, kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya, kita akan melakukan simbologi dan labeling pada sungai, ke kanan pada sungai, ke properties, ke simbologi, pilih yang kategoris, classify,
Kolomnya kita ubah menjadi keterangan terlebih dahulu, lalu classify, lalu intervalnya kita unchecklist. Untuk yang sungai ini kita ubah menjadi sungai, klik OK. Lalu yang bagian sungai musiman ini kita klik, kita pilih yang dash blue. Untuk colornya kita ubah menjadi 0255 dan 255, lalu kita klik OK, OK, lalu kita klik apply. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan melakukan labeling. Untuk pada label, pilih yang single label, pilih label width menjadi keterangan, lalu teksnya kita ubah menjadi Times New Roman. Lalu untuk covernya kita checklist, untuk placement propertiesnya menjadi forward, underline, dan overline kita checklist. Kita klik apply, kita klik OK. Jika sudah, lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan simbologi dan kita pilih pada titik, kita klik kanan pada titik ke properties, lalu kita pilih yang simbologi, lalu kita klik yang categorize, kita ubah kolomnya menjadi keterangan, lalu kita classify, lalu ada value-nya kita unchecklist, lalu pada simbol ini kita sesuaikan masjid, lalu kita apply. Jika sudah, lalu kita akan melakukan labeling, pilih yang single label, label width-nya kita ubah menjadi keterangan, lalu pada teks kita ubah font-nya menjadi Times New Roman, lalu untuk size-nya kita ubah menjadi 12, untuk buffering kita draw text to buffer, lalu untuk placement-nya kita ubah menjadi offset from point, lalu kita naikkan, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita akan tambahkan kontur, klik pada layer, pilih add vector layer, pada datasetnya kita masukkan kontur kita open, kita add, kita close. Jika sudah, selanjutnya kita melakukan clip, kita pilih yang vektor, pilih yang geoprocessing tool, pilih yang clip. Lalu untuk inputnya kita masukkan IK85, lalu kita untuk outputnya kita masukkan pada administrasi, lalu untuk clipnya kita save to file ke folder kita namai clip kontur, lalu kita save, lalu kita run. Jika sudah, kita bisa close, lalu kita unchecklist yang IK85-nya. Jika sudah seperti ini, kita akan melakukan tabeling pada klip IK-nya, kita klik kanan, lalu tekan ke Active Table. Jika sudah seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita aktifkan untuk editing, lalu kita tambahkan new field, kita beri nama IK, tipenya whole number, lalu kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya, apabila alasan kita masih ada huruf M-nya, kita hilangkan dengan cara pilih yang open field calculator. Untuk update exact-nya kita checklist, lalu kita ubah ininya elevation, lalu kita masukkan rumus string replace, lalu field and value, kita klik yang elevation, lalu kita masukkan rumus koma, ketik 1, spasi M, ketik 1, koma, jika sudah kita klik OK. Jika sudah hilang, selanjutnya kita ke select feature using expression, kita klik, lalu kita masukkan rumusnya field and values, kita klik yang elevation, lalu pilih yang operator, masukkan persen, lalu kita masukkan nilai IK kita dikalikan 4, 85 dikalikan 4 yaitu 340, lalu klik select feature. Jika sudah, kita close, lalu kita klik yang invert selection. Selanjutnya kita ubah dulu pada bagian ini, kita masukkan IK, lalu kita update selected, kita nolkan dulu, lalu kita update selected, lalu kita invert lagi, yang lain kita masukkan nilai 1, lalu kita update selected. Nah, jika sudah seperti ini, kita save edit, lalu toggle-nya kita matikan, lalu kita close. Selanjutnya, jika sudah selesai, apabila konturnya ada yang warna kuning ini, kita klik yang bagian select feature from layer. Lalu jika sudah, kita akan melakukan simbologi pada kontur. Klik kanan pada kontur, lalu ke properties, ke simbologi, pilih yang kategoris, lalu kolomnya kita menjadi IK, lalu kita classify, kalau ada filenya kita unchecklist, lalu simbol filenya kita ubah jadi warnanya orange atau tone gold. Untuk ketebalannya kita tebalkan menjadi 0,5, kita klik OK. Lalu yang satu kita ubah warna juga menjadi electron atau oranye. Untuk ketebalannya kita ubah menjadi 0,3, kita OK. Sudah kita apply. Sudah, langkah selanjutnya kita akan melakukan
labeling, klik pada label, pilih yang full basic of labeling, lalu pilih yang tambahkan add rule. Untuk description-nya kita tuliskan IK, lalu pada bagian expansion-nya kita masukkan rumus ketik 2, lalu di fit and values kita klik IK, terus di operator pilih yang sama dengan 0, lalu kita klik OK. Jika sudah, langkah selanjutnya pada bagian teks kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk format buffernya kita nyalakan, lalu untuk lesson box-nya convert on the line kita checklist. Untuk size-nya teksnya 12. Sudah, kita klik OK. Jika sudah, kita apply lalu klik OK. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita uncheck saja, kita domain kita, lalu setelah ini kita melakukan layouting. Kita klik pada bagian project, kita klik yang bagian layout manager, kita create layout, kita tuliskan layout acara 7, kita klik OK, lalu kita klikkan pada properties, kita pilih back properties, kita ubah menjadi A3, lalu langkah selanjutnya kita klik wedge, kita akan menambahkan wedge, kita menambahkan 4 bit horizontal dan 7 bit vertikal. Jika sudah, lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan rectangle dengan klik pada bagian head shape rectangle. Kita akan memberikan layout peta kita tambahkan lagi bagian dalam dan pada bagian keterangan. Sudah, kita klik pada rectangle-nya, lalu ke style-nya dan symbol fill-nya kita naikkan menjadi 0,5. Jika sudah, lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan peta. Klik pada bagian add new map to the layout, kita masukkan, kita klik OK, lalu kita sesuaikan. Jika sudah sesuai, selanjutnya kita akan mengatur skalanya, kita sesuaikan dengan layout. Untuk menyesuaikan petanya, kita pilih yang bagian move item content, kita sesuaikan. Jika sudah, lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan grid. Bagian grid kita pilih yang add new grid, modify grid. Untuk bagian gridnya kita ubah menjadi cross, untuk CSS-nya kita ubah menjadi WGS dan 9S, levelnya map unit, lalu intervalnya kita sesuaikan. Jika sudah, lalu gridnya kita warnai gridnya, line style-nya ini kita ubah warnanya menjadi warna merah dan width-nya kita ubah menjadi 0,5. Kita back, kita atur lagi pada bagian intervalnya. Jika gridnya sudah jelas sesuai, lalu kita akan ke draw coordinate, kita checklist, kita ubah formatnya menjadi decimal with lalu pada bagian yang left and right-nya kita ubah menjadi vertical ascending. Nah, untuk font-nya kita ubah menjadi Times New Roman ukuran 12 bold, klik OK. Lalu untuk precision-nya kita nolkan. Jika sudah, kemudian kita ke bagian frame, kita ubah menjadi exterior tick, lalu untuk frame length-nya kita ubah menjadi 0,5. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan keterangan, ubah bagian keterangan. Kita akan menambahkan logo UPN, kita pilih yang add new pixel to the layout, kita print screen saja. Lalu pada image search-nya kita masukkan logo UPN, open, lalu kita sesuaikan. Jika sudah, selanjutnya kita akan menambahkan teks keterangan di bawahnya, kita pilih yang add a new label to the layout, kita berikan nama jurusan teknik lingkungan Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta 2025. Lalu kita centerkan, kita middlekan, dan untuk fontnya kita ubah ke Times New Roman, ukurannya 12, kita bold, kita klik OK.
Lalu langkah selanjutnya kita menambahkan garis pemisah. Kita pilih yang kita pilih yang polyline. Kita buat garis bantu pemisah. Kita kalau kita klik kanan, selanjutnya kita memberikan keterangan peta, nama peta, kita copy saja. Lalu kita ubah keterangannya menjadi peta penggunaan lahan. Lalu kita tambahkan teks lagi bawahnya, tambahkan keterangan lokasi wilayah, kita tambahkan, kita pilih Times New Roman, ukurannya kita reguler, dan untuk size-nya 12. Oke. Jika sudah, kita akan tambahkan garis pemisah lagi. Lalu kita tambahkan keterangan arah dan juga skala. Kita tambahkan add new node row to the layout. Tambahkan angin di sini. Lalu kita tambahkan teks, lalu ukuran font, bold, lalu 8. Oke. Lalu kita tambahkan keterangan skala, skala 1:100.000. Lalu kita akan tambahkan skala bar-nya. Kita pilih yang add new skala bar. Lalu kita atur di bagian skala bar-nya bagian kilometer, label copy unitnya sudah kilometer. Lalu untuk segmennya kita ubah menjadi 7. Lalu untuk hitnya kita turunkan menjadi 2. Kemudian untuk back unitnya kita turunkan menjadi 1. Kemudian pada font and color-nya kita ubah menjadi Times New Roman. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan garis pemisah lagi. Kemudian kita tambahkan keterangan disusun oleh. Kita berikan nama kita. Jika sudah selesai, selanjutnya kita tambahkan garis pemisah lagi. Kita tambahkan line. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan legenda dengan cara klik bagian add news legenda to the layout. Lalu kita tempelkan di sini. Lalu untuk bagian titelnya kita ubah menjadi keterangan. Lalu untuk bagian legend itemnya kita cek yang auto update-nya. Pada bagian titik kita hidden. Lalu pada yang add all value-nya kita hapus, yang konturnya kita hapus, ini juga kita hapus. Lalu yang sungainya kita hapus, yang add all value-nya, yang sungainya kita hidden, yang jalan juga sama kita hidden. Lalu yang add all value-nya kita hapus, rekomendasi juga sama kita hidden, ini kita hapus, dan kartu dokumen kita hapus. Jika sudah seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita akan ke bagian font. Kita akan mengubah title fontnya menjadi Times New Roman ukuran 12 dan konfigurasinya bold. Lalu untuk bagian item fontnya kita ubah menjadi Times New Roman regular ukurannya 12. Lalu jika sudah, langkah selanjutnya kita ke bagian kolom, kita menjadi 2. Lalu langkah selanjutnya kita ke bagian spasi, kita sesuaikan saja. Jika sudah, lalu langkah selanjutnya kita akan membuat kontur. Caranya kita klik pada add node item, ke bagian add node item, pilih yang polyline. Kita akan membuat garis konturnya. Selanjutnya kita copy saja. Kita kecilkan ukurannya. Lalu kita tempatkan ke dalam lingkarannya. Buat keterangan konturnya. Untuk ukuran fontnya kita ubah menjadi 6. Lalu kita tambahkan rectangle. Kita bagian sini. Kecil saja. Lalu stylenya kita ubah. Dan simple fill-nya kita ubah menjadi transparent stroke. Lalu kita tempel di sebelah sini. Lalu angkanya kita masukkan. Jika kita muncul, kita swipe ke posisi paling atas. Tempelnya kita turunkan. Kemudian jangan lupa pada warna konturnya kita ubah menjadi warna orange. Bukan 3, dan yang bagian dalam kita coba ubah warnanya menjadi orange dan tebalnya menjadi 5. Jika sudah, kemudian langkah selanjutnya juga menambah keterangan 35 meter. 3 meter. Lalu untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman dan ukuran font 12. Jika sudah, lalu langkah selanjutnya kita akan merapikannya terlebih dahulu. Selanjutnya jika sudah, kita akan menambahkan garis pemisah lagi.
Lalu kita akan menambahkan keterangan sumber peta. Lalu untuk keterangannya kita tuliskan peta RII lembar kabupaten Kebumen skala 1/100.000. Jika sudah, kita juga tambahkan garis pemisah. Lalu kita tambahkan koordinat sistem koordinat peta. Untuk keterangannya kita buat menjadi 2 proyeksi, lalu sistem grid, kemudian zona. Lalu kita buff-nya menjadi Times New Roman italic 12. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita tambahkan keterangan inset. Kita buat garis pemisah terlebih dahulu, lalu kita tambahkan keterangan inset. Lalu kita akan menambahkan wedge untuk membantu membuat layout pada inset. Jika sudah selesai membuat wedge untuk garis bantu inset, selanjutnya kita ke items, kita ke map 1, kita ke item properties, kita ke layers, klik lock layers, lock star for layer. Kalau jika sudah, kita close minimize saja. Kemudian langkah selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita ke layer, ke add new layer, add affect layer, kita masukkan data batas kabupaten se-Indonesia, kita open, kita add, kita close, jika sudah kita checklist semuanya kecuali batas kabupaten kita. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan simbologi, pilih simbologi pada bagian single, pilih categorize, pilih yang kabupaten, lalu classify, lalu kita blok semua, lalu kita cek colornya menjadi warna putih dan klik OK. Lalu kita cari batas wilayah kita, yaitu peta Kebumen. Kita ubah warnanya menjadi warna kuning, klik OK, kita klik apply. Selanjutnya kita akan melakukan labeling di bagian label, menjadi single label, label width-nya kita ubah menjadi kabupaten, untuk ukuran teksnya kita ubah menjadi Times New Roman, buffernya 10, buffernya kita checklist, placement overlay-nya kita biarkan apply, OK. Kemudian jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan layer laut. Kita pilih layer, pilih new shape file layer, kita tuliskan laut, untuk geometri stringnya polygon, lalu tipenya itu 49S, lalu name-nya keterangan, kita klik OK. Kemudian pada laut kita melakukan digitasi, lihat polygon, lalu kita akan melakukan digitasi, intinya kita menemukan keterangannya, teruskan Samudra India, kita klik OK. Lalu kita naikkan yang kabupatennya dan lautnya kita turunkan. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan simbologi pada laut. Kita pada laut ke simbologi, kita pilih yang kategoris, keterangan, classify, lalu kita checklist dan Samudra India ini. Untuk topologinya kita ubah menjadi laut, lalu kita ubah colornya menjadi biru muda, klik OK, apply, OK. Lalu kita lakukan labeling, kita kasih label, intinya menjadi keterangan, teksnya ubah menjadi Times New Roman, covernya kita hidupkan, placementnya kita ganti, apply. Jika lalu kita OK. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan kembali ke layout. Ke layout kita akan tambahkan rectangle. Jika sudah menambahkan rectangle, kemudian kita tambahkan peta. Pilih yang add untuk the layout, lalu tambahkan. Lalu kita atur. Kemudian jika sekalian sudah sesuai, kemudian kita tambahkan grids. Pilih grid, kemudian add grid, modify grid. Kemudian menjadi cross, kita ubah menjadi radius 19S. Kemudian intervalnya map interval. Kemudian kita ubah XT-nya, kita sesuaikan. Jika sekalian sudah sesuai, kemudian kita akan mengubah warna gridnya menjadi warna merah. Kita naik menjadi 5,5. Kemudian pada cross width-nya kita turunkan di 2. Langkah selanjutnya kita akan ke draw coordinate, kita checklist, kemudian formatnya kita ubah menjadi monotropic, yang left dan right-nya kita ubah menjadi ascending. Kemudian untuk ukuran fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, menjadi Times New Roman, bold, ukuran 6. Oke. Kemudian presisinya kita nolkan. Kemudian pada frame-nya
Double frame style-nya menjadi stereotik. Frame text-nya jadi 0,5. Kemudian bagian frame size-nya kita turunkan. Kemudian jika sudah selesai, kita melakukan save. Save project, kita save. Kita save menjadi acara 7. Kita klik save. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.